Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian psikologi dakwah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. 1. Pengertian secara etimologi. Psikologi dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata, psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi pengertian psikologi secara bahasa dapat berarti ilmu, jiwa. Jiwa itu tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Definisi-definisi psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang tingkah laku manusia atau binatang yang tampak secara lahir. Pengertian dakwah secara bahasa mempunyai makna bermacam-macam, antara lain memanggil dan menyeru, menegaskan atau membela, menarik, doa permohonan dan meminta, serta mengajak. Pengertian definisi dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Maka bahwa dakwah merupakan usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap bertingkah laku seperti apa yang didakwakan oleh dai. 2. Pengertian secara terminologi. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan dan mendefinisikan kata dakwah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memaknai dan memandang kata dakwah itu sendiri. Abu Bakar Zakaria dalam buku Psikologi Dakwah menyebutkan beberapa pendapat tentang arti dakwah secara istilah, di antaranya yaitu A. Muhammad Abu al-Futuh dalam kitabnya Al-Madkhal Ilmu ad-Dawat mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan tabligh dan menerapkan al-bayan, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. B. Muhammad al-Qaidar Husain dalam kitabnya Ad-Dawat al-Islah mengatakan dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. C. Ahmad Galwais dalam kitabnya Ad-Dawat al-Islamiyah mendefinisikan dakwah sebagai yang dapat pengetahuan, memberikan segenap usaha yang bermacam-macam yang mengacu kepada upaya penyampaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, syariat, dan akhlak. D. Abu Bakar Zakaria sendiri dalam kitabnya Ad-Dawat ila al-Islam mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan mereka. Sejarah perkembangan psikologi dakwah. A. Sejarah dakwah.
Sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat Islam dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia pada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan aspek kesejarahan yang dipotret adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama, dan mempertahankannya dari serangan musuh-musuh Islam. Sejarah perkembangan dakwah pada periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Sejarah dakwah Nabi Muhammad dapat dibagi dalam dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah dimulai semenjak Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, sedangkan pada fase Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk berhijrah ke Madinah pada saat orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian dilanjutkan para Khulafa Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani. B. Sejarah psikologi. Di penghujung abad 20, sejenak kita merenungi karakteristik abad kita ini sambil mencoba membayangkan corak kehidupan bagaimana yang berkembang pada abad mendatang. Abad 20 di satu pihak ditandai oleh perkembangan sains dan teknologi yang pesat luar biasa. Perkembangan iptek ini berhasil menciptakan peradaban modern yang menjadikan berbagai kemajuan dan kemudahan bagi mereka yang berhasil memenuhi segala tuntutan modernisasi. Beberapa abad sebelum Masehi, para ahli pikir Yunani dan Romawi telah berusaha mengetahui hidup kejiwaan manusia dengan cara-cara yang bersifat spekulatif. Pada zaman ini, psikologi masih dalam ruang lingkup filsafat. Para ahli menyebutnya filsafat rohania, karena mereka berusaha memahami jiwa melalui pemikiran filosofi dan merupakan bagian dari filsafat. Saya akan menjelaskan ruang lingkup psikologi dakwah. Berhubungan dengan ruang lingkup dari psikologi agama, maka ruang kajiannya mencakup kesadaran agama yang berarti bahwa sebagian segi agama yang hadir dalam pikiran yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama, dan pengalaman agama berarti unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yakni perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan amaliyah, atau dengan kata lain bahwa psikologi agama mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam kelakuan dan tindakan agama orang itu dalam hidupnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kalimat dakwatun dapat diartikan dengan undangan, seruan, atau ajakan yang semuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak, di mana pihak pertama dalam kurung dai berusaha menyampaikan informasinya, mengajak dan mempengaruhi pihak kedua dalam kurung mad'u. Pengalaman berdakwah menunjukkan bahwa ada orang yang cepat tanggap terhadap seruan dakwah, ada yang acuh tak acuh, dan bahkan ada yang bukan hanya tidak mau menerima tetapi juga melawan dan menyerang balik. Proses penyampaian dalam penerimaan pesan dakwah itu dilihat dari sudut psikologi tidaklah sederhana penyampaian pidato oleh dai dan didengar oleh hadirin, tetapi mempunyai makna yang luas, meliputi penyampaian energi dalam sistem saraf, gelombang dan tanda-tanda. Ketika proses suatu dakwah berlangsung, terjadilah penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, baik pada peristiwa penerimaan pesan dan pengolahan informasi, maupun pada proses saling mempengaruhi antara berbagai sistem dari kedua belah pihak, dai dan mad'u. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.